Lalu bagaimana jalannya unjuk rasa hingga sore hari ini di depan gedung MPR DPR? Segera kita berhubung dengan reporter TV One Ihsan Zahri. Ihsan Zahri, bagaimana dengan unjuk rasa saat ini? Apakah masih dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia? Ya baik Kira dan juga pemirsa, sebenarnya aksi unjuk rasa ini sudah selesai setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit, kemudian wakil pimpinan DPR, Kusmi Dasko dan juga Leswik itu menemui langsung para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Namun setelah itu saat membubarkan diri, tiba-tiba ada segelintir orang yang memicu kericuan sehingga akhirnya aksi unjuk rasa yang tadinya berlangsung damai begitu atau berlangsung tanpa ada kerusuhan akhirnya menjadi chaos, sehingga saat ini aksi chaos tersebut atau aksi bakar ban, kemudian tembakan gas air mata ini masih terus dilakukan. Tidak bisa dilihat berasal dari kelompok mana masa aksi unjuk rasa yang melakukan aksi chaos ini. Namun memang tadi kami melihat sendiri usai orasi ataupun Kapolri kemudian pimpinan DPR ini menemui para mahasiswa. Sebagian besar dari mahasiswa tersebut memang sudah meninggalkan lokasi aksi demonstrasi yang dilakukan hari ini, yakni di depan gedung DPR. Namun tak berselang lama tiba-tiba ada lemparan batu ke arah petugas yang persis di depan gedung DPR atau di tempat tadi Kapolri dan juga pimpinan DPR menemui para mahasiswa ini. Dan hingga saat ini saya sendiri sedang bergeser begitu atau mundur untuk menghindari tembakan-tembakan gas air mata dan juga lemparan-lemparan batu yang dilakukan oleh masa aksi ini dengan kepolisian. Kira. Iya, Ihsan Zahri, Anda bisa sedikit berjarak dengan massa yang masih menyuarakan ataupun orasi sehingga suara Anda bisa terdengar dengan jelas oleh pemirsa TV One. Ihsan, lalu sejauh ini ada berapa penyusup yang sudah ditangkap? Ya, untuk posisi saya sendiri saat ini memang sebenarnya sudah cukup jauh dari pintu utama gedung DPR, dan persisnya memang saya sedang berada di tengah-tengah para mahasiswa yang saat ini masih berada di lokasi unjuk rasa atau masih di sekitaran gedung DPR, tepatnya itu di depan Hotel Sultan. Dan saat ini aksi chaos ataupun mobil water cannon itu sedang mengarah ke kami, begitu mengarah ke lokasi saya berada saat ini untuk membubarkan mahasiswa yang masih berada di lokasi ini. Dan untuk berapa orang yang sedang diamankan, tentu saja memang saat ini saya belum bisa memastikan sudah berapa orang yang diamankan atas kejadian chaos kali ini. Namun untuk apa penyebabnya memang tentu juga belum bisa dipastikan, karena hal tersebut kami melihat sendiri tadi terjadi cepat sekali, tidak berselang lama setelah Kapolri kemudian pimpinan DPR ini menemui para mahasiswa. Dan sebenarnya pada saat melakukan ataupun menemui mahasiswa tersebut, pimpinan dan Kapolri ini berlangsung damai, begitu berlangsung aman-aman saja. Mahasiswa tadi melalui perwakilannya yang berorasi di atas mobil komando ini menyampaikan seluruh aspirasinya ataupun tuntutan-tuntutan mereka, di mana ada 6 tuntutan, dan diantaranya adalah meminta menstabilkan harga pangan dan menjamin ketersediaannya, dan yang paling sering digaungkan ini adalah penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden, kemudian menolak penundaan pemilu. Tira. Iya, Ihsan, saat ini tadi Anda katakan bahwa terjadi lempar batu, artinya proses pengamanan sendiri seperti apa? Ya, kalau dari awal ketika pada saat aksi demonstrasi ini baru saja dimulai atau sebelum dimulai, pengamanan dari pihak kepolisian ini kami memantau ini cukup baik atau cukup ketat begitu sebenarnya, di mana dari jalan
Gatot Subroto menuju Jalan Gerbang Pemuda atau di pertigaan Gerbang Pemuda Gatot Subroto ini, pihak kepolisian di situ sudah disiagakan. Begitu kemudian ada juga di dalam gedung DPR yang juga disiagakan untuk melakukan pengamanan. Sampai akhirnya para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM seluruh Indonesia tersebut tiba pada pukul 1:30 siang tadi dan berlangsung damai. Dan mereka tadi awalnya pada saat tuntutan tersebut meminta atau memaksa untuk bisa bertemu langsung oleh pimpinan DPR. Dan ternyata tidak berselang lama, sekitar 1,5 jam kemudian, pimpinan DPR yang diwakili oleh Sufmi Dasko, kemudian Lidwig dan juga Rahmat Gobel ini, serta didampingi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, ini langsung menemui para mahasiswa tersebut. Di hadapan pimpinan DPR ini, mereka menyampaikan orasi-orasi mereka ataupun tuntutan mereka. Selama hal tersebut berlangsung, orasi ataupun aksi unjuk rasa ini berjalan aman dan juga berjalan lancar begitu. Pengamanan sebenarnya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang maksud kami sesuai prosedur yang diperlukan, di mana tadi juga Kapolri Listio Sigit ini sudah meminta juga kepada mahasiswa agar melakukan aksi demonstrasi ini dengan damai dan tertib, dan pihaknya, yakni pihak kepolisian, tentunya sangat menghargai aksi unjuk rasa ini, karena aksi unjuk rasa ini adalah merupakan bagian dari proses demokrasi, sehingga tidak ada larangan bagi pihaknya untuk melarang aksi unjuk rasa yang dilakukan kali ini. Namun Kapolri ini meminta agar mahasiswa bisa menjaga ketertiban dan keamanan ataupun menjaga ketertiban begitu selama aksi unjuk rasa ini berlangsung. Tira. Ya, Iksan, kalau dari yang baru saja terjadi, artinya ada tidak yang Anda lihat mahasiswa ataupun penyusup yang terpaksa akhirnya diamankan karena terjadi chaos tadi? Dalam situasi begini memang biasanya kita sangat sulit membedakan yang mana penyusup ataupun mahasiswa begitu, karena sangat mudah sekali mereka untuk menyamar begitu dengan tanda kutip bisa menjadi mahasiswa ataupun menjadi orang yang bukan mewakili mahasiswa pada saat di dalam kerumunan aksi unjuk rasa ini. Dan tentu saja adalah hal yang cukup sulit untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari aksi unjuk rasa ini. Maksud kami aksi chaos yang terjadi di depan gedung DPR ini. Yang pasti kami melihat langsung tadi usai Kapolri dan juga pimpinan DPR menyampaikan ataupun menemui para massa aksi ini, mereka sepakat sebenarnya akan membubarkan diri dengan tertib. Dan kami juga melihat sebagian besar dari mahasiswa yang hadir pada saat aksi unjuk rasa siang tadi itu pulang ataupun kembali ke tempat mereka itu dengan tertib. Namun entah apa pemicunya belum diketahui, tiba-tiba terjadi chaos, lempar-lemparan batu ataupun ada lemparan batu dari arah mahasiswa ke pihak kepolisian. Dan tentu saja merespon tindakan tersebut sebagai upaya membubarkan massa aksi yang diduga melakukan chaos ini. Kepolisian kami tadi melihat juga menembakkan gas air mata serta menerjunkan, kami melihat di sini setidaknya ada 2 mobil water cannon untuk membubarkan massa. Kembali ke Anda, Sira. Iya, Iksan, ketika tadi terjadi komunikasi antara anggota DPR dengan mahasiswa, kemudian apa yang disampaikan oleh anggota DPR? Ya, pada intinya apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR ini di hadapan seluruh mahasiswa ini adalah berjanji begitu akan menyalurkan ataupun mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi oleh mahasiswa ini. Di mana aspirasi ataupun yang menjadi tuntutan mahasiswa ini adalah agar DPR bisa secara tegas menjaga konstitusi, yakni dengan menolak perpanjangan masa jabatan presiden, kemudian penundaan pemilu yang harusnya dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Kemudian ada sejumlah hal-hal lain yang lebih
hal-hal yang memang sedang hangat ataupun sudah terjadi dalam beberapa waktu dekat belakangan ini. Di antaranya adalah soal kelangkaan minyak goreng, kemudian ketidakpastian harga pangan, dan juga kenaikan harga BBM. Dan tentunya para mahasiswa ini meminta agar pimpinan DPR ataupun anggota DPR ini bisa memikirkan hal tersebut sehingga masyarakat tidak lagi merasakan beratnya ataupun tingginya harga-harga bahan pokok. Terutama ini sudah mendekati bulan, maksud kami sudah mendekati Lebaran begitu, yang biasanya harga bahan pokok ini akan cenderung naik. Dan tentunya yang paling sering digaungkan oleh mahasiswa-mahasiswa ini adalah memang mereka secara tegas begitu meminta Presiden Jokowi ini agar bertindak tegas ataupun menolak. Baik, Ihsan Zahri, informasi langsung dari depan gedung MPR DPR. Selamat kembali bertugas dan berhati-hati dalam bertugas. Unjuk rasa mahasiswa digelar di sejumlah daerah. Aksi mahasiswa ini menuntut pembatalan penundaan pemilu 2024, penyelesaian kelangkaan minyak goreng, dan kestabilan harga bahan pokok bagi masyarakat. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Garut, Jawa Barat sejak Senin pagi menutup akses Bundaran Simpang 5 Garut. Massa berkumpul dan kemudian bergerak long march menuju gedung DPRD Garut sambil membawa atribut poster dan spanduk. Di gedung DPRD Garut, massa meminta para wakil rakyat mengambil sikap atas keprihatinan masyarakat. Aksi menentang kebijakan pemerintah atas sejumlah persoalan ekonomi terus disuarakan sejumlah kelompok organisasi mahasiswa dari berbagai kampus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM, terus menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka. Mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Palopo, Sulawesi Selatan turun ke jalan, bergerak dari pertigaan Tugu Binturu lalu berjalan kaki menuju kantor DPRD Palopo sambil berorasi. Unjuk rasa mahasiswa ini menuntut pemerintah membatalkan penundaan pemilu 2024 dan meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan kelangkaan minyak goreng dan kenaikan BBM. Petugas kepolisian turut mengamankan jalannya aksi unjuk rasa dengan membuat pagar barikade di depan kantor DPRD Palopo. Tim TV One mengabarkan.